Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Muhammad Nofal dari kelas 5F. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas praktikum yang diampu oleh Bapak Apriyadeva Utama MKom guna memenuhi mata kuliah sistem operasi yang diampu beliau. Seperti itu. Jadi ketentuannya adalah di sini saya akan menginstal beberapa sistem operasi, yaitu Windows XP, Windows 7, Windows 10, kemudian keluarga Linux. Ya, di mana nantinya saya akan menginstal ini dengan menggunakan sebuah perangkat lunak yang bernama VirtualBox seperti itu. Oke, untuk yang pertama adalah saya akan menginstal Windows XP. Oke, langsung aja. Pertama, ini adalah tampilan kita buka VirtualBox, yaitu tampilan awal VirtualBox seperti ini. Kemudian kita bikin mesin virtualnya dulu, yaitu dengan cara mengklik new. Kemudian kita namain aja XP strip Farhan untuk penamaan bebas. Terus di sini tipenya ini Windows ya. Dan untuk machine foldernya biarin aja nyesuaiin sama si settingan defaultnya VirtualBox. Kemudian ininya saya 64 bit karena saya nanti file OS-nya yang saya gunakan adalah file 64 bit, maka kita 64 bit seperti itu. Next, di sini adalah fitur yaitu memilih RAM yang digunakan si Windows XP yang kita install nantinya. Nah, VirtualBox merekomendasikan 512 ya. Jadi untuk pemilihan RAM ini tergantung sama estimasi dari si RAM yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan RAM yang tersedia itu 8 GB ya. Jadi di PC saya itu terdapat 8 GB RAM sampai itu. Jadi saya bisa sampai menggunakan 8 GB. Tapi untuk rekomendasi, maka kita yang boleh direkomendasikan yaitu ada sampai batasan warna hijau ini. Ya, tapi kalau misalnya yang sampai warna merah ini udah nggak bisa karena nanti dikhawatirkan mengganggu sistem PC kita atau sistem perangkat kita yang gunakan seperti itu. Jadi untuknya ini saya menggunakan 512 karena defaultnya atau rekomendasi dari si VirtualBox untuk Windows XP yaitu 512 MB itu udah cukup, berarti kita menggunakan 512 MB. Kita next. Kemudian kita pilih hard disk ya. Di sini saya akan ada 3 pilihan, yaitu kita tidak membuat virtual hard disk, jadi nanti kita langsung memakai hard disk yang di PC kita, atau yang kedua yaitu membuat virtual hard disk, dan yang ketiga adalah memakai virtual hard disk yang tersedia. Untuk tahap ini saya akan membuat virtual hard disk baru aja. Kita klik. Di sini ada tipenya. Untuk ketiga tipe ini sebenarnya bisa digunakan, tapi yang lebih saya sering pakai yaitu yang FDI karena dia kompatibel sama si itunya sendiri. Virtual box sama Windows XP-nya. Seperti itu. Kita pilih yang FDI terus next. Nah, ini di bagian dynamical allocated kita pilih yang dynamic biar otomatis gitu ya penyimpanannya. Jadi biar nggak ngatur secara manual. Nah, di sini biarkan aja settingannya secara default. Terus kita klik. Oke, sebelum kita tahap pertama yaitu kita setelah membuat virtual mesinnya ya, virtual mesinnya. Kemudian sebelum kita menjalankan si virtual mesinnya, kita pastikan bahwasannya virtual mesin ini sudah terisi sama file OS yang akan kita instalasi. Yaitu kita masuk menu setting, kemudian pilih storage, ya, terus kita pilih klik empty, kemudian kita klik gambar CD ini, terus cari file yang kita perlukan yaitu Windows XP ya, file ISO-nya Windows XP. Di sini saya taruh di sini, terus kita open. Terus kalau udah kita oke. Nah, baru di sini kita jalankan. Kita tunggu. Jadi muncul di sini. Yang muncul. Nah, untuk VirtualBox versi terbaru biasanya di sini ada menu pop-up tambahan ya. Jadi kita bisa milih OS-nya secara langsung di sini. Jadi ketika start nanti kita langsung milih. Tapi untuk versi VirtualBox yang lama biasanya di sini nggak ada. Jadi kita untuk memilih atau memasukkan OS-nya di menu setting yang tadi itu. Oke, kita pilih start. Di sini kita silang aja ya, biar nggak mengganggu gitu. Untuk ini coba kita perbesar. Nah, untuk memperbesar ini jadi full screen yaitu dengan cara mengkombinasi keyboard yaitu CTRL kanan dengan C. Ya, CTRL yang kanan dengan C, terus kita switch enter. Terus baru kita perbesar. Oke, di sini adalah settingan awal dari Windows XP yaitu nanti kita memilih partisi harddisk ya. Nah, di sini ada pemilihan partisi harddisk langsung.
Ya, tersedia unprotected space sebesar 10.237 MB atau kita konversi ke gigabyte yaitu 10 giga ya, sesuai kan yang tadi kita atur di awal ya. Jadi kita harus bikin partisi ini sebagai partisi primary atau logical kalau nggak salah ya kalau di Windows 10. Itu dengan cara enter aja. Terus kita sorry bukan enter, salah, kita cancel dulu, cancel ya. Nah, sini aturan tadi C dulu ya. Nih coba kita ulangin dulu ya, kita ulangin, kita delete dulu deh. L delete. Nah, di sini kan tadi ya, aturan kita ketik C dulu ya, atau langsung enter juga nggak apa-apa ya, tapi biar enak kita C dulu. Ya, kita bikin partisi dulu. Nah, di sini ada partisi baru. Nah, baru yang partisi ini baru bisa kita install. Kita enter. Nah, di sini ada pemilihan formatnya. Jadi nanti eh, saya udah nyobain biasanya tuh. Saya udah nyobain ke tiga tiga empat empatnya, tapi biar lebih cepat kita pilih yang using NTFS. Tapi untuk yang FAT ini tuh nggak direkomendasikan ya, soalnya nanti si hadisnya kita sebagai kayak settingannya FAT sistemnya, apa namanya itu, flash disk gitu. Jadi kita dikhawatirkan error gitu, tapi kita menggunakan yang NTFS karena settingan hard disk kan NTFS ya. Nah, kita pilih yang quick aja, quick. Enter, biarkan proses ini selesai. Tungguin karena dia akan memformat si isi ISO-nya itu. Seperti itu. Oke, bentar lagi selesai ya. Nah, di sini si VirtualBox-nya akan nge-restart langsung. Nah, untuk di proses ini jangan press any key to boot from CD. Jadi kita nggak usah ngetik apa-apa ya. Karena apa? Kalau misalnya kita ngetik tombol keyboard sembarang ya. Jadi nanti kita balik lagi ke menu partisi yang awal itu. Ya, jadi ngulang-ulang lagi gitu. Nah, untuk itu jangan dipencet apa-apa, biarkan si Windows itu ngelut lagi. Nah, di sini bakal ada proses instalasi Windows ya. Yang tadi itu proses pertama itu format. Jadi isi file ISO-nya itu diformat atau diekstrak lah bahasanya gitu. Kemudian kalau setelah diekstrak baru dia bisa diinstalasi kayak gini. Seperti itu ya. Nah, di sini baru proses tahap instalasinya. Oke, kita tunggu aja gitu. Hmm. Oke, di sini setelah kita menginstal, nah di sini ada pemilihan tambahan yaitu regional and bahasa. Jadi kita pilih next aja. Nah, untuk namanya kita nyesuaiin langsung aja nama kita gitu. Bebas sih ini mah. Nama organisasinya Unsika. Kita next. Terus di bagian passwordnya kita kasih angka aja 1234566. 1234566. Terus kemudian kita next. Nah, di sini kita milih zona waktunya kita karena kita di Indonesia, berarti kita cari yang Jakarta ya. Di sini tuh nama ibu kotanya gitu. Jakarta termasuk dengan Hanoi sama Bangkok ya, sama gitu, GMT-nya 07 plus. Terus kita next. Kemudian biarkan kita loading lagi, dia bakal menyelesaikan tahap instalasinya. Seperti itu. Oke, bentar lagi selesai di sini. Nah, dia bakal nge-restart lagi. Nah, di sini ada press any key to boot from CD ya. Biarkan aja. Nanti kita cara apa namanya, jangan dipencet apa-apa. Kalau misalnya kita pencet nanti kita balik lagi ke menu partisinya. Nah, untuk cara ngilanginnya nanti saya coba ini akalin dulu bentar. Oke, ini oke aja. Terus oke. Bentar. Nah, ini adalah oke. Kita udah masuk ke tampilan awal Windows XP seperti ini. Terus kita next aja ya. Kita not right now, biarin cepet gitu. Kita isi nama username kita dengan nama Farhan gitu. Terus kita next, dan selesai. Langsung ke welcome. Oke, ini tampilan awal Windows XP ya. Oke, jadi ini tampilan awal Windows XP ya. Jadi kayak flashback gitu ya. Nah, seperti ini dan oke. Untuk apa namanya, melakukan biar kita nggak balik-balik ke CD-ROM, berarti kita harus pencet lagi CTRL yang kanan dengan kombinasi C ya. Sorry. Ya, nah dia bakal balik kayak gini ya. Jadi CTRL yang kanan dengan C, terus kita balik ke menu yang tampilan seperti ini. Nah, kita
pencet yang bagian device, kemudian optical drive ya. Nah, yang tandanya itu dihilangin tuh yang Windows-nya, yang tanda checklist-nya dihilangin dengan cara ngeklik sekali aja. Kita cek lagi. Nah, udah hilang kan. Nah, nanti insya Allah pas kita melakukan boot ini kita nggak minta ke CD-ROM lagi gitu. Jadi kita nggak minta balik lagi buat itu. Bisa juga di sini nih. Seperti itu ya. Eh, Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menginstal Windows 7. Eh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ya. Tadi sebelumnya saya sudah menginstal Windows XP ini. Ya, udah selesai dan sekarang saya akan melanjutkan menginstal Windows 7. Oke, caranya seperti sama, tinggal kita ituin aja. Namanya 7 strip Farhan. Biar enak. Bebas sih kalau buat nama ya. Tipenya Windows ya. Terus ini Windows 7 64 bit, terus kita next. Ini nyesuaiin sama itunya ya, sama apa namanya? Recommended dari si Oracle VirtualBox-nya. Terus next. Nah, ini juga sama kayak tadi dan ini juga sama, saya pakai masih tipe harddisknya FDI. Terus ini sama di Dynamited. Terus ini 32 GB, biarin aja nggak apa-apa. Dan selesai. Terus seperti biasa kayak tadi seperti Windows XP ya, tinggal kita kasih OS-nya di menu setting storage. Terus ini choose file. Nah, saya pakainya Windows 7 yang profesional. Nah, sini saya punya yang Ultimate sama yang profesional, tapi saya pakai yang profesional aja gitu. Sama aja sih, cuma beda tampilan dikit. Oke, terus kita start. Tungguin. Hmm, di tabnya sama, oke, sama kayak tadi kita bagian top ini. Oke, kita silang. Saya perbesar dan saya untuk di full screen ya, bisa menggunakan kombinasi tombol CTRL yang kanan dengan C, atau juga bisa di view ini terus full screen mode ya. Terus tinggal kita switch. Dah. Ini kalau mau dikecilin bisa tekan CTRL yang C yang kanan ya, yang tadi sama, terus bisa tunggu kita klik yang bagian bawah sini nih. Kelihatan kan? Terus ketik view, terus full screen-nya diklik lagi, terus biar ngilang kayak gini. Kayak gitu ya cara buat full screen dan apa namanya? Unfull screen lah gitu. Tapi biar enak saya full screen aja. Kok gini jadinya jelek banget. Oh, fungsinya beda ya sama yang tadi itu. Coba kalau pakai yang kombinasi. Oh, tuh lebih beda ya. Berarti full screen-nya enakan yang pakai tombol kombinasi ya, biar lebih jelas ini. Oke, lanjut. Ini adalah setup dari Windows 7-nya. Yang pertama, language to install kita pakai bahasa Inggris. Nah, di sini kita ganti cukup yang di zona waktunya aja. Ketik I. Nah, kita kan di Indonesia kan, ya udah kita ketik Indonesia. Terus keyboardnya biarin US ya. Ntar. Oke. Kemudian kita klik install now. Nah, di sini akan ada setup restarting. Ya, kita tungguin aja sebentar. Oke, selanjutnya setelah kita menunggu dan apa tuh? Di sini tampilan apa namanya lisensi ya. Karena kita harus setujuin dulu biar kita tuh sesuai aturan sama menyetujui aturan yang apa namanya disediakan si Microsoft khususnya di Windows 7. Terus kita next. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu upgrade dan custom. Kalau upgrade itu biasanya kita mengganti atau melakukan update ya. Jadi kita menggunakan fitur internet sebagai ini seperti update di kebanyakan OS ya. Aplikasi juga bisa kan update kayak di HP smartphone gitu, tapi menggunakan internet. Nah, untuk sekarang karena kita tidak menggunakan internet dan kita menginstalnya secara clean atau baru install, berarti kita pilih yang custom. Nah, sama kayak di Windows XP, di sini tulisannya unallocated space. Oke, pertama berarti kita harus bikin partisi awalnya dulu ya. Tinggal kita klik yang tadi tuh device option, terus kita new, terus apply aja langsung oke. Nah, di sini primary ya. Tadi kan unallocated ya. Nah, di sini yang di primary ini yang bisa kita instalasi. Kemudian kita klik next aja dan kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Di sini sama kayak XP yaitu mengekstrak ya dan menginstal. Kalau di sini langsung menginstal tuh ada tulisan install, tapi kalau yang di XP tadi tuh apa namanya baru ekstrak doang. Oke, seperti itu kita tunggu aja sampai proses ini selesai. Oke, bentar lagi ini selesai ya. Setelah melakukan expanding Windows file yaitu mengcopy atau mengekstrak ya,
tinggal di checklist, tinggal complete. Nah, di sini bisa kita lakukan restart now ya, tapi kalau di instalasi yang asli itu tuh flash disknya dicabut atau CD-ROM-nya dicabut kayak gitu ya. Kenapa? Biar dia itu nggak balik ke instalannya lagi gitu. Gitu. Nah, ini sama kayak tadi di Windows XP, jangan kita jangan klik apa-apa biar kita nggak masuk ke apa tadi tuh pemilihan partisinya lagi kayak Windows XP, nggak ngulang lagi gitu. Nanti kita expand atau dicabut berkas filenya di nanti ya di setelah akhir kita di itu aja di bagian di paste dicentang yang Windows 7-nya dicentang itu dihilangin kayak gitu aja. Oke, ini tinggal tinggal nunggu setupnya aja. Tungguin. Oke, kita tungguin. Nah, dia bakal starting lagi di Windows-nya. Kita silang aja ininya biar nggak ganggu, ya biar nggak mengganggu. Oke, setup is preparing your computer. Setupnya kita tinggal tunggu-tunggu aja sini. Oke, lanjut. Di sini pemilihan nama kita pilih nama kita seperti biasa, Farhan. Enter. Passwordnya saya samakan 1234566. 1234566. Angka 1 sampai dengan 6. Terus next. Nih, nah untuk pemilihan kode atau apa namanya, apa sih ini kode aktivasinya ya, kita skip aja karena memang kita nggak punya gitu. Terus ini ask me later biar cepat. Ini pastiin Bangkok, Hanau, Jakarta ya, karena kita di Indonesia. Dan ini kita pilih public network, bebas sih ini teh. Ya, boleh ini, tapi saya pakai yang public aja. Dan ini tampilan awal Windows 7 profesional ya. Seperti itu cara instalasinya. Oke, tinggal tunggu preparing aja. Dan ini adalah tampilan dari Windows 7 ya. Seperti kalau misalnya pengguna-pengguna Windows ya, pasti udah tahu ini tampilannya Windows 7 hampir sama dengan Windows 10 ya, karena emang gak jauh beda ya tampilannya kalau kita bandingin sama Windows 10. Cuman agak lebih kelihatan jadul aja gitu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya bakal menginstal Windows 10 ya, jadi series terakhir dari keluarga Windows. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan kembali menginstal series Windows terakhir yaitu Windows 10. Ya, caranya sama kayak cara yang sebelum-sebelumnya, tinggal kita kasih nama Farhan. Farhan. Terus ini Windows dan ini Windows 10 ya. Di sini ada tipenya, kita yang 64 bit. Next. Di sini next saja. Kita nyesuaiin sama apa namanya default dari si VirtualBox-nya ya. Jadi kita nggak ganti-ganti gitu biar biar cepet. Setelah kita tahap pertama selesai yaitu membuat virtual mesin, lanjutnya kita dipastiin di storage-nya bahwasanya kita menginput file ISO-nya si Windows 10. Ini Windows 10 new ya. Open, oke, terus kita start. Oke, tungguin. Nah, kini kita kayak tadi, Windows 10 mana Windows 10. New ISO, start, dan selesai. Ini saya perbesar lagi ya dengan cara CTRL kanan sama C. Terus switch, kita perbesar kayak gini. Oke. Oke, kita tungguin aja masuk ke apa namanya bagian setupnya di Windows 10. Ya, tampilannya hampir sama kayak si Windows 7, cuma agak lebih modern gitu. Tungguin. Ya, ini tampilannya bersama ya. Dan di sini kita sama kayak Windows 7, kita hanya mengganti di bagian waktu. Kita pilih yang Indonesia. Terus kita next sini. Terus kita install now. Oke. Seperti itu karena kita melakukan instalasi. Kita tungguin masuk ke bagian setup selanjutnya ya. Oke. Bedanya kalau di Windows 7 untuk aktivasinya kan diminta setelah instalasi ya. Kalau di sini tuh sebelum instalasi karena kita tidak mempunyai aktivasi maka kita ketik I don't have ya. Kalau kita ketik nggak bakal bisa ya kan harus masukin ini, tapi kita ketik yang I don't have ini produk. Terus kita ini
Nah, di Windows 10 ini file ISO saya bisa memilih beberapa tipe ya, yaitu model atau jenis, bisa yang Home, Education atau Pro. Tapi biasanya saya menggunakan yang Pro gini. Oke, maka kita pilih yang Windows 10 versinya yang Pro seperti itu. Nah, next. Oke, sama kayak di Windows 7 kita harus menandatangani atau menyetujui si lisensinya Windows. Kita next. Nah, di sini juga sama ya, kalau upgrade itu menggunakan apa namanya, kita sudah mempunyai OS sebelumnya, terus kita upgrade ke atas yang lebih apa namanya, terbaru atau terintegrasi yang baru dan menggunakan internet gitu, harus download dulu. Tapi karena kita di sini menginstal secara baru, kita pakai yang custom. Oke, sama berarti di sini kita ada tulisan drive unallocated space, berarti kita harus bikin new lagi untuk partition yang tipenya primary kayak gitu. Sama kayak di Windows XP dan 7. Oke, kita yes saja, kita new terus tadi yes ya. Tungguin. Oke, nah di sini partisinya terbagi jadi dua ya. Yang partisi satu itu sistem, di mana kalau nggak salah itu partisi ini tuh tempatnya nanti di C ya, kayak sistem C. Jadi kalau misalnya gitu kita nggak bakal bisa menghapus itu C kalau kita perhatiin. Tapi yang selanjutnya yang bisa kita instalasi yaitu yang di dua. Jadi nanti partisinya ada dua ya, yang partisi satu yang 500 MB ini fungsinya buat sistem, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau yang ini tuh bisa diganggu gugat. Misalnya kita tambahin aplikasi atau apa dan lain sebagainya bisa gitu. Kita next yang primary. Oke, sama kan kayak di Windows 7 tampilannya instalasinya. Jadi kita tinggal nunggu aja sampai dengan selesai. Seperti itu. Oke, finishing ya, bentar lagi nih finishing. Nanti sama kayak di Windows 7 ya, jadi ada hitungan detik mundur, terus di bawahnya ada restart now. Nanti kalau misalnya di instalasi asli itu harus dicabut ya perangkat yang di PS-nya, tapi kalau di sini nanti, oh ya yang tadi di Windows 7 saya kelupaan ya dibuat nyabut apa namanya di PS-nya itu, biar nanti kalau misalnya di kita instalasi nggak ada tulisan CD-ROM boot gitu yang NIK, ini kayak gini, tuh kayak gini ya tulisannya. Jadi nanti mohon maaf yang di Windows 7-nya kelewat. Caranya sama aja kayak Windows XP, ntar saya praktekkan di Windows 10. Oke. Oke, di Windows 10 sudah selesai ya tahap instalasinya. Tinggal kita nunggu apa namanya eh, setup awal terakhirnya yaitu preparation kalau nggak salah. Jadi nanti sini kita nambahin nama dan lain sebagainya. Dan untuk Windows 10 biasanya cukup lama ya untuk apa namanya kayak ganti nama terus loading. Soalnya dia kayak apa sih namanya, menginstal driver-driver yang perlu diinstal gitu. Mudah-mudahan di Windows-nya di VirtualBox ini cepat gitu untuk getting started. Soalnya kalau di secara real atau secara nyata di untuk getting ready-nya itu lama gitu di Windows 10, untuk Windows 10 ya gitu. Karena dia ngecek si hard apa namanya hard disk, hardware yang ada di itu. Nah, di proses ini kalau di instalasi yang apa namanya manual atau yang secara real itu lama gitu. Tapi kalau di VirtualBox insya Allah enggak, soalnya kan hardware-nya udah kita udah nyala dan udah cukup gitu. Oke, bentar lagi ya udah selesai getting ready, dia bakal nge-restart si itunya. Nah, sama kayak di Windows 7 dan XP, ketika ada tulisan kayak gini kita jangan ketik apa-apa. Kenapa? Kalau kita ketik pasti dia balik lagi ke setup instalasi. Terus kita udah nunggu lama-lama kita balik lagi gitu. Tapi bisa sih ada caranya biar kita ngegagalin gitu. Tapi ya takutnya masih yang orang belum tahu paham gitu. Jadi bingung gitu ya. Jadi untuk amannya, oke dari tahap ini coba saya ini kan itu ya full screen yaitu dengan CTRL kanan sama C. Oke kayak gini. Terus di bagian device, nah di optical drive-nya kita yang ini checklist kita hilangin ya kayak tadi bisa lewat sini nih. Tapi ini saya hilangin dulu karena kita udah proses instalasi ya, kita hilangin dan ini. Dah, terus kita perhatiin di sini. Oh, udah nggak ada berarti aman. Dah, terus kita tekan lagi CTRL sama C biar zoom apa full screen ya. Nah, kayak gini. Dah. Insya Allah nanti pas kita melakukan start VirtualBox atau sistem operasi Windows 10, ya nggak bakal kayak tadi tuh CD apa minta buat balik ke tampilan setup, yaitu dengan cara mengetik apa tombol keyboard sembarang kayak gitu ya. Oke, dilanjut setelah kita menunggu jasa momen. Nah, di sini ada pilihan region ya, kita pastiin Indonesia. Sebenarnya diulang lagi dan nunggu lagi.
Jadi setting setupnya tuh sekitar tadi cukup lama ya untuk apa namanya proses ini. Oke, kita nunggu lagi di sini, biarin aja. Oke, dan selanjutnya di sini ada apa namanya pilihan akun ya. Di sini let's add akun. Nah, di sini tuh milih email, phone, or Skype. Karena kita mungkin menggunakan tanpa internet dan kita nggak mau ribet, kita pilihnya yang offline akun gitu aja. Ya, jadi nanti biar langsung skip ke pemilihan nama gitu. Soalnya kalau pakai itu ntar kita harus sinkronisasi lagi dan itu juga memakan waktu yang cukup lama gitu. Di sini namanya kita sesuaikan aja Farhan. Terus next. Terus password kalau nggak salah nih. Next. Terus password saya samain 123456. Ya, sama ya tuh. Next. Next. Dan apa nih? Security of password. Aduh, apa ya? Apa ya? Ini kok ada yang baru ya? Mungkin di sini. What's your pet? Mana ya? What number school attend? What number school attend? SDN aja gitu deh. Jawab next. Ini kok ada gini ya? Or even use an online. Nggak usah jangan. Next aja bisa nggak? Oh, harus ya. Jadi milih nih. Nama pet siapa nih? Nama yang peliharaan. Nih. Ini saya ngasal. Biar cepet nih. Biasanya nggak ada sih ini. City parent with iya aja. Dah. Padahal tadi saya udah milihnya yang online akun. Jadi online akun, offline akun. Jadi ini. Oke, kita nunggu lagi di sini. Biarin aja nggak apa-apa. Oke, di sini selanjutnya ada pilihan do more access device. Selanjutnya kita pilih yes aja ya. Oke, yes, nggak apa-apa, yes. Oke, dan nunggu lagi seperti biasa. Nunggu agak lama emang udah 10 tuh emang buat proses apa namanya getting ready atau persiapan prepare-nya lebih lama. Oke, di sini ada pilihan lagi. Selanjutnya kita pilih accept. Ya, biarin. Tadi akun, terus network, terus sekarang bagian service ya. Ini mudah-mudahan yang terakhir gitu. Oke. Kita tunggu lagi aja nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, dan ini adalah terakhir ya. Terus ini tampilannya hai dan we are getting everything. Ini udah selesai, mudah-mudahan selesai ya. Tinggal ini kita tungguin. Oke, oke, dan ini adalah tampilan akhir dari Windows 10 ya, Windows yang paling terbaru ya, yang biasa digunakan di kampus-kampus juga tuh ya. Agak emang tampilannya agak lebih modern daripada yang lain tuh. Oke, ini kita cek. Oke, sama ya tuh kan. Oke, kita di sini jaringan karena saya terkoneksi yes saja. Apa kita aduh. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi di sini adalah seri akhir dari Windows yang dari tugas pemenuhan pabrik bahwasanya disuruh untuk menginstal minimal 3 Windows dengan 3 Linux. Oke, ini adalah seri terakhir dari Windows. Dan selanjutnya saya akan membuat video tentang apa namanya sistem operasi yang berbasis Linux yaitu tiga, antara lain nanti Ubuntu, kemudian Linux Mint, dan yang terakhir adalah Kali Linux seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya akan melanjutkan kembali ya. Kemarin saya sudah mencoba menginstal beberapa sistem operasi yaitu Windows, yaitu diantaranya ada Windows XP, Windows 7, dan Windows 10. Dan ini file yang kemarin saya buat. Sekarang coba saya mau bikin ini dulu, grupnya dulu, biar apa namanya biar bagus gitu, biar rapi. Kasih nama Windows biar nggak berantakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menerangkan bagaimana cara apa namanya
ituin VirtualBox ya, yaitu sistem operasinya nanti adalah Linux Mint ya. Jadi ini sekarang adalah keluarga series Linux yang kemarin sudah saya pertunjukan atau saya praktekkan, yaitu Windows. Sekarang saya di Linux. Oke, saya coba Mint Farhan. Di sini saya akan seperti biasa. Nah, di sini dikarenakan kemungkinan besar Linux Mint itu versinya baru ya, jadinya di versi sini nggak ada ya. Tapi biarkan aja ya. Jadi di sini saya kasih ke other Linux ya. Untuk versi sih bebas gitu. Yang penting nanti itunya dari spesifikasinya aja yang harus diperhatikan. Oke, ini tipenya Linux ya. Seperti biasa kemarin. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Linux Mint yang berbasisnya GUI. Maka untuk itu RAM-nya diperlukan harus lebih dari 512 MB ya, minimal 2 GB gitu ya. 2048 di sini saya kasih. Kemudian saya next aja. Dan seperti biasa kayak di Windows menggunakan virtual hard disk. Tipenya juga sama ya, FDI. Oh, maaf. Untuk sekarang saya coba menggunakan virtual hard disk ya, yang FHD ini ya, maaf. Jadi nggak FDI lagi. Saya pengen coba gitu, kita pengen coba gitu. Apakah perbedaannya itu apa gitu ya. Ini seperti sama. Dan untuk range storage-nya saya kasih 15 saja. Karena Linux lebih sedikit ketimbang Windows ya. Seperti itu. Seperti biasa kita setting dulu itunya ke storage. Nanti kita pilih itunya ya, apa namanya, ininya OS-nya. Ini Linux Mint Cinnamon ya. Jadi Linux Mint itu kalau nggak salah ada beberapa versi ya, Cinnamon atau enggak satu lagi apa ya, bentar coba saya search dulu. Pokoknya ada beberapa versi ya, tapi di sini saya memakai versi yang Cinnamon. Jadi nanti misalnya ada yang ini ya silakan, tapi itu nggak jauh berbeda. Soalnya kalau yang Cinnamon ini dia lebih ke ini sih, apa namanya, tampilan aja gitu, sama beberapa perangkat utilitiesnya seperti itu. Oke, setelah storage-nya udah oke. Di sini karena saya merekamnya menggunakan Google Meet, jadi di sini otomatis harus terkoneksi sama internet. Dan sedangkan setahu saya Linux itu dia bakal otomatis install atau mendownload aplikasi pada saat menginstalasi. Oleh sebab itu, saya mengantisipasinya dengan cara di bagian adapternya saya ganti ke not attached seperti ini ya. Jadi artinya di VirtualBox yang kita gunakan ini nantinya itu tidak terintegrasi sama LAN card lah istilahnya, seperti itu, kartu jaringan. Saya bikin no aja, biarin nggak apa-apa. Soalnya kalau saya bikin yang lain takutnya ada merubah setting, tapi saya bikin NAT aja, tadi no attached ya. Jadi kalau teman-teman semua tidak terhubung sama internet, biarkan aja itunya NAT gitu ya, tanpa merubah sistem. Tapi kalau di sini karena saya menggunakan Google Meet untuk melakukan perekaman ini, jadinya tadi khawatirkan nanti mendownload dan memakan waktu yang cukup lama. Jadinya saya bikin no attached seperti itu. Kemudian kita start seperti biasa. Oke, tampilannya di sini, maaf. Oke, dari sini ya. Oh, udah. Oke, nah di sini tampilannya lebih kayak gini ya. Dan di sini bisa diklik nggak? Oh, nggak bisa ya. Jadi dia pakainya keyboard. Dan untuk pertama kita langsung pencet yang pertama ya. Pilihan pertama itu Start Linux Mint. Kita enter aja. Dia bakal melakukan proses instalasi langsung. Oh ya, buat more information bahwasannya si Linux Mint itu adalah distro Linux yang portable ya. Jadi dia itu nggak perlu install lama-lama. Dia itu ntar langsung jadi. Jadi setelah proses ini tuh dia langsung jadi gitu. Jadi ada versi yang portable sama versi yang benar-benar yang digunakan. Jadi nanti kita setelah melakukan start, jadi dia nanti bakal start biasa ya, fitur-fiturnya bisa digunakan, tapi nanti bakal seperti menyimpan data itu dia bakal hilang. Jadi fitur yang pertama seperti itu ya, yang tadi. Nah, yang start itu karena di Linux Mint itu dia menggunakan sistem yang portable seperti itu. Jadi ntar setelah melakukan, jadi ini prosesnya langsung install ya, jadi selesai sih sebenarnya, kalau bilang selesai gitu. Tapi ya nanti kalau misalnya kita menyimpan data atau menyimpan aplikasi, dia bakal otomatis menghapus seperti itu. Jadi biar si Linux Mint itu permanen, ibaratnya permanen gitu, nanti kita harus menginstal secara 2 kali itu ya.
Jadi setahu saya seperti itu, dan tadi saya juga baca-baca juga seperti itu. Jadi Linux Mint itu distro Linux yang portable gitu. Jadi dia bisa digunakan di beberapa perangkat ya. Jadi tinggal misalnya flash disk atau CD-ROM tinggal masukin, kemudian jalanin, selesai jika itu. Jadi salah satu apa namanya keunggulan dari Linux ini sendiri itu. Nah kan lihat di sini udah langsung jadi nih. Kita ketik komputer aja bisa. Apa nggak bisa ya? Oh nge-lag kan bentar. Kalau tuh lagi nge tuh kan kita ketik aja udah pada bisa ya. Apa kita pilih ininya udah bisa. Sebenarnya sih kalau misalnya di itu ya udah misalnya cuma kayak gitu doang, tapi itu dibilang portable ya. Jadi belum permanen. Jadi untuk permanennya kemudian kita harus install yang sini. Ya, jadi kita install dulu. Ini klik double klik ya. Cukup mudah kok installnya. Tinggal nunggu aja. Oke, di sini menu instalasinya ada pilih bahasa ya, kita Inggris saja. Nah, continue. Dan selanjutnya untuk pilihan keyboardnya, apa layout keyboardnya biarkan seperti ini, cara defaultnya aja, jangan diotak-atik, tinggal continue. Kemudian kita checklist di sini, jadi kita ya misalnya kita mau itu kita manfaatin fitur-fitur ini ya, jadi nanti biar install aplikasi-aplikasi yang diperlukan seperti media gitu ya, multimedia kayak kalau di Windows kan Winamp, terus media player dan sebagainya seperti itu. Biarin aja, kita install ini pihak ketiganya nggak masalah. Oke, nah di sini ada dua pilihan ya untuk apa namanya menginstal sini. Jadi ada tipenya nih, ada instalasi tipe. Yang pertama adalah menghapus secara keseluruhan dan menginstal si Linux-nya. Jadi nanti harddisknya kita hapus, kemudian diinstal si Linux-nya. Terus ada lagi something else. Nah, something else ini nantinya kita bisa mengubah si partisinya. Jadi misalnya partisi apa harddisknya kita ada beberapa partisi, nanti bisa tuh. Jadi yang harddisk yang kita pakai sekarang tuh nggak kehilang semua seperti itu. Tapi untuk saat ini saya menggunakan yang erase disk and install Linux Mint gitu ya, biar cepet, tinggal install doang aja klik. Dan untuk Debian ini continue ya. Debian maaf, untuk Ubuntu nantinya sama seperti ini, ada tipenya kayak gini. Jadi nanti saya yang di Ubuntu saya pakainya yang something else ya, biar tahu perbedaannya gitu. Terus di sini saya pilih klik aja di sini ya, pastiin yang Jakarta, continue. Untuk install Linux Mint seperti ini. Oke, namanya ya sesuaikan saja. Saya pakai nama saya Farhan. Passwordnya saya defaultkan sama yang Windows 123456. Biarkan, nggak masalah. 123456. Oke, terus kita continue. Ini request, jadi ketika login harus diminta password. Dan kemudian kita tinggal nunggu seperti biasa. Oke, udah. Tinggal kita nunggu aja di sini. Dia bakal menginstal beberapa aplikasi yang cukup lama gitu. Dan selesai. Oke, di sini saya langsung ke jangan continue testing tapi restart now aja ya, biar kita tahu gitu perbedaannya apa gitu. Nanti di sini yang gambar CD ini bakal hilang ketika di restart seperti itu. Ya, kita restart now aja, biarin. Dan cukup cepat ketimbang. Nah, di sini ada tulisan plus remove the installation medium, terus tap enter, kita tekan aja enter ya. Dan kalau kita perhatiin ya, coba kita tekan kombinasi Ctrl ke yang kanan lagi. Nah, di bagian device ini, nah di sini udah nggak ada ini ya, nggak ada checklist gitu ya. Kalau di Windows kan harus dia tuh checklist gitu. Jadi tuh harus manual gitu. Kalau di Windows tuh versi Windows itu dia harus manual apa namanya menghilangkan si ISO-nya gitu. Jadi dia nggak otomatis ketika install tuh harus dicabut gitu. Seperti itu. Tapi kalau di Debian, sorry, di Linux ya otomatis kayak tadi tuh ada pilihan buat remove. Terus kalau di Debian, kalau tahu saya dia langsung otomatis nggak bakal ngulang lagi. Terus Ubuntu juga sama gitu, jadi nggak harus hapus si optical depth-nya seperti itu ya. Jadi ada beberapa gitulah, antara sedikit lah perbedaan cara instalasinya Linux dengan si Windows seperti itu. Oke, ini kita tunggu aja, dan passwordnya sama 1123456. Ya, untuk Linux Mint ya memang saya akui lebih cepat ya, timbang cara installnya lebih cepat ketimbang Windows 10 yang kemarin saya praktekkan. Nah, dia cukup lama ya, sekitar 50 menit, sedangkan di apa namanya Linux Mint ini cuma memakan waktu sekitar 15 menit. Palingan cuma tadi tuh lama-lama di saya basa-basinya gitu ya. Oke, kita tunggu aja sampai ini tampilannya muncul dan selesai. Oke, sip. Dia bakal ini launching Drive Manager. Saya silang aja biar cepet ya, biarin nanti buat konfigurasinya biar gampang.
Oke, di sini tampilannya Linux Mint. Oke, silang aja nih kenapa sih error ya. Oke, oke, seperti ini terminalnya juga sama ya. Apakah bisa gitu? Kita coba pakai sudo su sama dengan intinya. Oh, sama ya. Buat sintaksnya sama ya dengan Linux pada umumnya ya. Jadi nggak harus gitu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk instalasi apa namanya Linux Mint ini. Semoga bermanfaat dan saya bakal melanjutkan series Linux yaitu Ubuntu ya. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan tutorial atau praktikum sistem mata kuliah sistem operasi ya, di mana yang, ini kenapa di sini aturan di, kenapa di keluarganya Windows ya, ini masuk keluarga Windows kemarin kayak gini gitu. Di sini saya akan apa namanya membuat virtual sistem operasi lagi yaitu melanjutkan series Linux yaitu Ubuntu ya. Tadi barusan saya baru bikin Linux Mint, di sini saya akan mencoba menginstal Ubuntu. Apakah ada perbedaan? Oke, langsung aja. Saya langsung bikin. Di sini saya bikin sini aduh ini linknya Ubuntu apa ya? Ubuntu ya, Ubuntu gini Farhan. Ubuntu Farhan. Ininya 64, di sininya next. Nah, di sini untuk rekomendasi memorinya kita biarkan ya, sesuaikan sama defaultnya gitu. 1 GB gitu. Terus ini saya create dan di sini saya pakai yang VHD gitu ya. Jadi buat versi Windows saya pakainya XDI dan yang buat Linux saya pakainya FHD. Pengen tahu perbedaannya apa? Tapi dari yang tadi saya install Linux itu nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi sama aja gitu. Dan untuk ini saya tambahkan aja buat wanti-wanti soalnya Ubuntu yang saya gunakan adalah Ubuntu yang versinya GUI atau desktop. Jadi agak berat gitu ya. Oke, selesai di sini. Koinnya gini ya. Aturan di iniin unmount bisa nggak ya? Nggak bisa, ada biarin tercek. Malah masuk ke ini grupnya Windows kita. Oke, jadi sebelum itu seperti biasa saya kasih di storage empty ini, terus saya filenya ya Ubuntu. Ya, Ubuntunya saya pakai yang 20. Sini ada 2 versi ya. Yang 16 sama yang 20 saya pakainya yang versi paling terbaru itu 20.04 seperti itu. Saya open. Oke. Oke, sebelumnya karena saya di sini merekamnya menggunakan Google Meet dan harus terkoneksi sama internet. Jadi untuk mewanti-wanti atau mencegah hal-hal yang membuat lama proses instalasi yaitu mendownload aplikasi ya. Jadi Linux itu pasti nanti bakal mendownload beberapa aplikasi gitu dari beberapa server lokal seperti itu kalau nggak salah sih. Jadinya untuk mewanti-wanti itu saya menggunakan Attached. Dikhawatirkan nanti ada gitu saya mungkin salah keliru atau gimana gitu takutnya aja gitu, jadi saya pakai no attached, jadi LAN card-nya itu nggak saya pasang seperti di Linux Mint yang kemarin. Terus tinggal kita start. Oke, di sini nah tombol ininya sorry karena di sini saya menggunakan tiga monitor sih. Jadi di sini yang tombol yang pilihan OS-nya itu sama kayak waktu di Windows di sana. Itu tampil di layar sebelahnya, jadi nggak kelihatan di sini. Ya, jadi mohon maaf untuk itu. Saya memakai beberapa beda device untuk tahap ini. Yang Linux, yang kemarin Windows saya pakai PC yang satunya lagi dan sekarang ini yang Ubuntu yang versi Linux saya menggunakan PC server gitu ya. Di sini saya kondisinya lagi di sekolahan. Oke. Seperti biasa saya perbesar aja ya biar enak ininya. Tekan kombinasi CTRL-C yang kanan dan selesai. Bukan malah ke tengah lagi di sini, saya geser dan selesai. Jadi bakal pertama adalah checking ininya ya, beberapa perangkat gitu. Biarin kita tunggu aja sampai selesai. Mudah-mudahan berhasil. Duh, ini kayaknya saya keliru ya untuk penambahan RAM-nya karena ini GU ya aturan berapa tadi tuh 2 GB gitu aturan. Tapi nggak harus sih. Soalnya nanti kita bisa menambahkan partisi swap ya. Swap itu gunanya buat apa namanya? Buat membantu kinerja si RAM-nya kita gitu. Ini gini. Mudah-mudahan nggak memakan waktu lama ya.
aturan saya tadinya 2 GB gitu biar amannya gitu. Oke, jadi ini udah mulai tampilannya. Tampilan si Ubuntu warnanya ungu ya, dia identik dengan warna ungu. Dan gambarnya adalah kucing ya. Tahu saya berbeda-beda ya soalnya. Jadi ya biarin deh. Dan sama kan kayak di Linux Mint ya. Kalau Linux Mint itu dia portable, dia langsung bisa masuk. Tapi kalau ini kita harus install dulu. Kita bisa mencobanya. Ada 2 fitur di sini, ada bisa mencoba dan langsung install ya. Kalau mencobanya nanti kita ya sama sih sistemnya kayak portable gitu. Jadi ketika kita nyimpen sesuatu dia nggak bakal pas kita matiin si sistem operasinya dia bakal mati atau hilang itunya perangkat apa di flash file kita yang simpen. Jadi untuk sekarang kita pakai yang install Ubuntu. Kita pastiin bahasanya English saja ya. Nah, sebenarnya ada sih bahasa Indonesia. Kalau di fitur Debian biasanya ada tuh bahasa Indonesia ininya. Tapi kalau ini saya lebih terbiasa dengan bahasa Inggris gitu, biar membiasakan diri. Oke, di sini kita samakan saja ya, jangan diubah apa-apa buat keyboardnya, layout keyboardnya. Biarkan default seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita ganti misalnya English Devorah, padahal keyboard kita QWERTY, ya kan aneh gitu. Sekarang ngaco. Oke, di sini ada beberapa pilihan yaitu WhatsApp ini dan ini, oke. Jadi di sini tuh apa namanya ada aplikasi. Nah, jika kita koneksi sama internet ya, jadi yang tombol yang pilihan ini tuh dia bakal apa namanya hidup gitu, bisa dicentang. Soalnya dia terkoneksi sama internet. Sedangkan tadi kan other itu saya matikan ya. Jadi saya apa namanya meminimalisir untuk ininya ke checklist gitu. Jadi untuk ini saya pilih yang normal ya, dan jadi normal itu ada pilihan yaitu ada web browser, utilities, office software. Jadi nanti prosesnya agak lama tapi nggak apa-apa. Tapi dan pilihan minimal juga bisa, tapi di situ hanya menginstal web browser sama basic utilitiesnya ya, kurang lengkap gitu ya. Dan other optionnya saya menginstal for graphic ya, saya checklist ini. Saya checklist. Terus biar apa namanya, biar enak gitu, biar saya pengen tahu fitur-fiturnya. Terus kita continue ya. Nah, jadi tampilannya sama kayak di Windows ya, jadi masuk ke menu partition gitu. Ini ada apa nih? Waduh, nggak ada. Oh, ini dia nih. Nah ya, berarti kita harus pertama harus bikin new partition dulu ya. Kita buat aja new. Nah, continue aja. Jadi sini bakalan muncul free space kayak gini ya. Oke, free space. Terus kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah menambahkan di sini ya. Kita klik yang free space-nya, kita tambahin. Kita pertama dari kita ada 16 GB ya. Kita membuat swap area itu sebanyak berapa ya? Ntar dulu. Biar enak tuh berapa ya? Kira-kira berarti kalau dihitung-hitung swap area itu kan jadi dia harus lebih besar daripada si RAM ya, jadi 2048 lah saya alokasikan ya. Ini ya. 2048 MB. Ini logikal dan ininya saya kasih ke mana ya? Swap area ya. Kayak oke. Tungguin sampai selesai. Oke. Swap area up now, reset up now, biarin lah. Terus yang sisanya ini saya bikin lagi new tambahan. Saya bikin apa namanya extra journey dan mount point-nya saya bikin garis miring ya, yaitu partisi root ya. Untuk size-nya saya kasih 10 GB aja, 10.000 berarti ya. Dan terus kita tungguin sampai dengan selesai. Dan terakhir sisanya ada 4 GB, saya bikin partisi home kalau nggak salah ya. Ya kan ya home ya. Bentar. Kayaknya ya, oh ya benar. Ini klik lagi, tinggal kita pilih home seperti itu ya. Nah, jadi udah seperti kayak gini. Jadi perbedaannya kalau yang kita pakai tipe something else, kita tuh bisa ngatur apa namanya harddisk kita tuh mau dipakai buat apa gitu, jadi bisa memanage secara pribadi gitu. Tapi kalau yang kita gunakan yang tadi tuh yang apa tuh namanya eraser langsung, itu yang pilihan pertama itu tuh langsung gitu. Jadi secara default dia mengikuti sama settingan yang ada di sistem operasi tersebut. Ya, kita langsung install now aja. Terus ini kita continue. Jadi untuk kalau pengen cepat ya tadi
tinggal hapus gitu, klik. Nah ini sama kan kayak di Linux Mint, kita pilih di sini pasti ini Jakarta ya, ini memilih zona waktu nanti, dan namanya kita sama saya, nama saya Farhan, passwordnya saya bikin 1234566, samain sama sistem operasi sudah saya buat semuanya, terus continue. Oke, pas banget ya, ini bakal loading cukup lama dan azan gitu ya, jadi kita bisa nunggu sambil ini. Oke, di sini udah selesai, tinggal kita start now aja. Cukup memakan waktu kurang lebih 15 menit ya buat ini. Lumayan cepat ketimbang apa namanya Windows. Oke, ini kita klik Farhan dan kita login passwordnya. 123456. Nah, ini dia tampilan ininya. Oke, tuh kan hampir sama. Hampir gak jauh berbeda ya. Ini gimana saja ya. No system ini bebas ya. Nah, hilang gimana nih? Oke, dah. Down aja deh. Dah sini. Jadi ini tampilannya ya. Ini nggak jauh berbeda sama Linux Mint gitu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Untuk seri terakhir yaitu saya bikin kali Linux ya. Jadi nanti kali Linux itu saya bikinkan tutorialnya, instalasinya melalui CLI yaitu dengan keyboard. Jadi nggak pakai mouse lagi gitu. Jadi biar tahu perbedaannya antara CLI sama GUI itu seperti apa gitu ya dalam proses instalasi ya, seperti itu. Jadi untuk udah biar nggak lama. Sebab itu cukup saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan menginstal apa namanya Linux ya, yang sebelumnya saya di PC yang sebelah itu saya menginstal Linux Mint sama Ubuntu, dan di sini saya di PC yang sebelumnya itu PC yang lain gitu maksudnya menginstal distro Linux yang bernama Kali Linux. Oke, langsung aja kita bikin. Sini saya langsung bikin dengan sebutan Kali gini ya. Kali min Farhan kayak gini ya. Terus kita ininya Linux, terus intinya kita Kali Linux di sini. Nah, di sini dia nggak ada kan Kali Linux sih di sini ya. Berarti kemungkinan besar distro Kali Linux ini tuh termasuk distro yang terbilang baru gitu ya, mungkin aja gitu. Soalnya di sistem virtual Oracle-nya dia nggak ada di sini tuh di versionnya. Jadi untuk pemilihan version ini sebenarnya bebas ya, tapi kalau dibuat saya lebih suka ke Debian gitu. Kenapa? Karena nanti saya bakal di instalasi terakhir saya bakal install Debian ya, buat sebagai patokan bahwasannya instalasi itu sama gitu, kali Linux itu hampir-hampir sama mengadopsi si sistemnya si Debian seperti itu ya. Terus sini saya pilih Debian, kita next. Nah, di sini untuk pemilihan RAM direkomendasikan 1024, tapi karena saya nanti kali versinya GUI, maka saya bakal sampai di sini ya. 3 giga sini lah. 3 gigaan sini ya di sini. Jadi ini menyesuaikan sama perangkat dari teman-teman semua. Yang kalau perangkat teman-teman semua RAM-nya 4 GB, berarti ya jangan dipaksain sampai 4 GB full gitu ya. Takutnya nanti ngerusak si sistemnya gitu. Jadi stuck sama aja, bohong nanti kita install virtual. Ini saya karena di sini alokasi RAM sampai 8 GB, maka bisa sampai dengan sini paling mentok adalah di 5 GB gitu. Oke, saya di 3 GB sini, 3,5 ya. Kita next. Ini seperti biasa saya create. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah yang Linux Mint itu saya pakainya FHD ya. Kalau yang Windows itu FDI, yang series Windows, tapi yang series Linux saya pakainya virtual hard disk gitu. Sama aja gitu. Tapi ya udah nyoba-nyoba barang apakah ada perbedaan, tapi waktu pas yang Linux Mint itu nggak ada perbedaan sama sekali kan. Oke, langsung next. Ini saya dinamik biarin. Nah, untuk lokasinya saya nggak di DC ya, soalnya di DC saya itu udah hampir habis, cuma sisa berapa ya nih kalau kita cek tuh cuma sisa 6 giga gitu ya. Takutnya si kalian ini menyimpan besar gitu, jadi saya taruh di disk D aja gitu. Disk D di Farhan, di sini kali ya. Duh, rame banyak. Di sini aja di Farhan, dan kali ini Farhan Pesep ya. Jadi dan alokasi ininya saya kasih sekitar 30 giga gitu ya. Create.
Dan selesai. Ini proses awal dari pembuatan mesinnya. Selanjutnya kita masuk ke menu setting buat menaruh OS-nya ya. Ini empty, ini terus choose this file. Nah, saya ada di sini Kali Linux 2020 si versi 2 installer AMD 64 ya. Ini versi yang GUI dan kalau nggak salah ini yang versi terbaru ya. Soalnya nih saya downloadnya pas bulan Mei kemarin. Mungkin ini hampir ya, pokoknya update lah gitu. Open, oke. Terus untuk ini karena saya kayak Linux Debian atau Debian versi Linux saya biasanya ada settingan tambahan yaitu NAT ya. Nah di jaringannya itu saya no attached. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan dia bakal mendownload sesuatu gitu ya. Pasti instalasi jadi itu membuat lama. Kemudian kita start, tungguin sampai selesai. Oke, ini saya pilih kayak Linux lagi jadi dua kali gitu ya. Nih dan saya silang aja. Oke, ini proses instalasi. Nah, di proses instalasinya ada install sama ini saya mau pakai yang install ya. Jadi grafik itu dia bisa menggunakan mouse, tapi kalau yang install dia murni menggunakan keyboard gitu ya. Saya pakai yang keyboard. Kenapa? Nanti saya mau uji cobakan ini sama sistemnya si Debian nanti. Jadi biar kita ketahuan samanya gitu. Install. Ya, sama aja sih kalau buat grafik sama itu cuma beda di ini aja perangkat input buat installnya. Kalau yang install tadi dia pakainya eh, keyboard, kalau yang grafik install dia bisa pakai mouse gitu ya. Seperti biasa ya saya biar switch gede CTRL yang kanan ya, C yang kanan switch terus saya perbesar gini biar enak gitu. Oke, ini adalah menu setup awal langsung dia langsung ke menu bahasa gitu ya. Yang pertama kita pilih English aja. Nah, di sini sebenarnya tadi ada pilihan Indonesia tapi saya nggak merekomendasikan Indonesia. Kenapa? Karena ya biar terbiasa gitu. Kalau buat konfigurasi kan kebanyakan di Google itu kan itunya Inggris gitu. Oke, ini teori area-nya kita pilih Indonesia di sini ya. Kita kan negara di Indonesia gitu. Ternyata tidak ada, berarti kita ke other dulu ya. Di sini juga masih belum ada pemilihan region. Nah, region itu kayak benua gitu ya. Indonesia kan ada di benua Asia, berarti kita pilih Asia. Nah, di sini baru ada. Oke, ini Indonesia. Di sini biarkan aja ya ininya konfigurasi language lokal apa-apa ini buat settingan gitu kalau nggak salah. Kita biarkan. Nah, ini buat keyboardnya kita American English aja, biarin. Jangan diubah-ubah dan tunggu sampai dengan selesai. Ya, setelah kita menunggu di sini akan ada settingan lagi ya. Di sini tulisannya network autofigurasi failed ya. Jadi kita continue aja biarin. Nah, di situ tuh ini settingan apa? Settingan fungsinya buat nyeting jaringan gitu ya. Nah, di sini ada pilihan, ada Retri Network Auto Configurasi DHCP hostname ya kalau kita terkoneksi sama internet gitu. Tapi untuk sekarang saya pilihnya do not ini. Do not configure the network at this time. Jadi kita nggak melakukan konfigurasi dalam waktu sekarang gitu. Kita enter karena memakan waktu gitu ya. Oke, di sini pilihan as hostname ya. Hostname-nya kita biarkan kali. Nah, di sini ada pilihan full name kalau nggak salah. Nah, di kita isi nama kita secara full. Oke, seperti ini. Terus ini username-nya biarkan Farhan. Nah, ini passwordnya saya ini aja 123456 ya. Di sini bisa ngeliat nih, ketika kita tekan spasi tuh, udah, terus enter aja. Tab, continue. Kita password, enter, dah, dan selesai. Nah, di sini ada pilihan zona waktu. Kita pilih yang karena kita tadi di awal udah milih teritorinya atau zona apa tempat tinggal kita di Indonesia, maka di sini ada Western, Central, S. Kalau Western itu kalau nggak salah WIB gitu ya, waktu Indonesia bagian barat. Karena kita di situ ya udah kita ini aja Western. Kita tunggu. Oke, di sini ada pilihan partition method. Kalau di Windows itu di sama juga ya, tapi di awal kalau di bedanya kalau di Linux dia hampir di pertengahan gitu ya. Oke, di sini kita pilih yang use entire disk aja gitu. Jadi kita pilih seluruh disk aja. Jadi biar nggak bingung settingannya. Enter. Terus gini kita biarkan enter. Nah, di sini kita pilih yang all file in one partisi. Biarin aja nggak apa-apa. Karena kita ibaratnya mau install secara clean gitu ya. Kita enter, finish. Nah, di sini yes aja dan selesai. Jadi nanti kalau kita pilih yang tadi atas itu dia otomatis gitu ya. Jadi dia ngebikin partisi swap dan yang var gitu ya. Kalau yang di kemarin tuh saya yang manualnya yang itu kan yang di Ubuntu ya kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Ya,
bentar lagi selesai ya, tinggal konfigurasi. Oke, di sini ada pilihan ini lagi konfigurasi the packet manager. Jadi itu kalau nggak salah kayak nyuruh kita buat milih aplikasi yang pengen di kita install gitu. Nah, untuk menggunakan server luar gitu ya. Nah, di sini tuh kita pilihnya no aja gitu, biar cepat. Ya, jadi untuk Linux tuh beda sama Windows ya. Kalau Windows tuh kalau misalnya kita pengguna Windows crack gitu ya, jadinya dia itu kalau kita nginstal aplikasi tinggal gampang gitu, tinggal klik kanan install gitu ya dengan filenya yang bentuknya exe. Tapi kalau yang di Linux tuh beda gitu caranya. Ada trik sendiri gitu. Oke, di sini kita biarkan aja ya. Di sini ada pemilihan-pemilihan ya. Yang jelas, yang pilihan pertama ini desktop sama ini tuh buat bagian tampilan grafiknya gitu ya. Kalau yang ini kalau nggak salah buat tool-tool hacking gitu ya. Nah, itu kita biarkan aja default seperti ini ya, teman-teman. Ya. Tapi kalau mau biar cepet, biar nggak lama gitu ya, silakan ini dihapus, ini tekan spasi ya, dihapus gitu. Dihilangin tanda bintangnya. Tapi kalau saya biarkan default seperti ini, karena biar tahu gitu eh tools-tools yang ada di Kalinux. Oke, kita continue aja. Nah, di sini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi ya bersabar. Untuk ngecek apa namanya sistem operasinya itu berjalan atau nge-stuck gitu ya. Caranya tuh kita ke task manager kita ya di bagian bawah ini, klik kanan ke bagian task manager gini. Ya, nah di sini kita perhatiin di bagian proses tuh yang virtual box-nya. Kalau di bagian CPU di sini jalan gitu, berarti tuh prosesnya tetap berjalan gitu, nggak error gitu ya. Nah, ini tinggal kita ini ada pilihan lagi setelah kita menginstal aplikasi dan software, yaitu menginstal bootloader ya. Nah, kalau Linux itu dia pakainya bootloader kalau nggak salah. Jadi kita harus install bootloader, kita yes aja. Nah, di sini untuk bootloader kita mau install pilih di mana? Kita pilih yang ini yang paling bawah ya, jangan yang manual gitu. Nanti kalau yang manual ntar ini pasti error nih. Pasti saya udah nyoba, pasti error. Kenapa? Soalnya kita nggak setting secara manual gitu ya. Karena menggunakan hard disknya si perangkat lain seperti itu. Kita pilih yang nomor 2 ini. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai proses ini selesai. Biasanya cepet sih, nggak nggak kayak install gitu ya. Oke, oke. Di sini kita ada tulisan instalasi komplit, tinggal kita pilih continue aja ya, dan prosesnya bakal selesai gitu. Oke, tinggal selesai. Ini tinggal kita nunggu aja dia bakal nge-restart gitu ya, nge-reboot gitu. Nah, bedanya kalau di Windows ya. Nah, di sini kita enter aja gitu atau dibiarin sampai 3 detik gitu, biarin. Kita mau boleh enter boleh enggak gitu. Tapi biarin aja. Nah, jadi kalau bedanya Windows sama Linux ya buat di instalasinya ini, yaitu di pemilihan apa namanya tuh kalau nggak salah, capture deh. Ya Allah salah dong. Aduh ini gimana nih? Bentar, bentar. Oke, chapter gimana sih? CTRL-C gini kali ya. Oke, salah. Nah, buat pemilihan di ininya, di apa namanya di paste ini ya, file ISO-nya gitu. Kalau di Linux itu dia otomatis bakal mencabut sendiri gitu ya tuh. Dia tuh bakal nyimpen di apa namanya hadisnya kita gitu. Tapi kalau di Windows itu harus dicabut di sebenarnya nggak harus dicabut ya. Tapi nanti kalau misalnya ketika lakukan booting dia bakal meminta atau memberikan request kita tuh mau nggak masuk ke settingan awal gitu ya CD gitu. Oke, nah seperti ini ya tampilannya. Saya perbesar dulu. Oke, di sini saya kasih Farhan dengan passwordnya adalah 123456 enter. Dan seperti inilah hasil akhir dari kita instalasi Kali Linux ya teman-teman. Kita lihat di sini masuk agak lama ya. Biarin karena emang ini apa namanya virtual jadi harus tergantung sama spek kita. Kalau spek kita perangkat kita memadai gitu dari sisi RAM sama prosesornya bagus, ya insya Allah cepet gitu. Ya di sini Linux ya nih seperti ini tampilan Kali Linux ya versi 2020 versi titik 2 gitu. Di sini ada beberapa fitur-fitur apa namanya fitur-fitur hacking gitu ya. Ada vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, terus password hacker, terus wireless attack gitu ya. Reverse engineering, exploit dan di sini semua hampir lengkap gitu ya. Ya kalau misalnya yang udah belajar apa namanya eh, sistem keamanan di sini ada Nmap gitu ya, pasti nggak asing dengan si Nmap ini. Seperti itu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk versi terakhir dari instalasi ini saya bakal install apa namanya Debian ya. Jadi nanti murni untuk versi terakhir yaitu CLI yaitu Command Line Interface. Jadi dia tampilannya tuh nggak
semenarik seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya, sama kalian ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melakukan proses instalasi yang terakhir ya, yaitu sistem operasi Linux. Berdistronya adalah Debian. Oke, kita langsung aja biar cepat. Ini saya ketik Debian langsung. Debian strip Farhan ya. Oke, kayak gini Linux Debian 4 di sini ada versinya ya. Next. Nah, biarkan RAM-nya biar cepat saya bikin RAM 2 GB ya, 248. Seperti itu. Next. Nah, ini saya pakai create seperti biasa. Di sini saya ganti FHD ya, virtual hard disk. Next. Ini dynamic allocated, biarin. Dan ininya saya ganti alokasinya sekitar 10 GB kali ya. Sorry. Oke, 10 GB aja nggak apa-apa lah. Create. Dan selesai. Seperti itu ya caranya, dan seperti biasa saya storage, saya kasih itunya, dan file ISO-nya adalah di ini. Debian Netis. Nah, untuk Debian yang saya gunakan ini adalah versi netin atau net install ya. Jadi ini sangat kecil ya. Itu dilihat aja dari size-nya aja nggak nyampe 1 GB aja. Itu cuma 500 MB kurang gitu ya. Kita pakai yang netins. Jadi nanti fiturnya tuh hanya sederhana gitu. Dia nggak ada aplikasi tambahan gitu. Oke, biar menyingkat waktu, saya networknya seperti biasa ya, biar nggak beban itu, karena saya menggunakan Meet ini dalam proses recordnya, dikhawatirkan nanti akan melakukan proses download secara otomatis gitu, jadi memakan waktu yang lebih lama. Oke, ini seperti biasa, Debian, mana Debian? Oke, start. Oke, jadi prosesnya bakal sama kayak ini, tinggal saya gini. Nah, jadi hampir apa namanya, setupnya itu sama kayak yang di Kali Linux gitu ya, kayak gini juga tuh. Nah, coba kita lihat install ya, apakah sama bentukannya. Dan ternyata adalah ya betul. Ini kita lihat, dia lagi load, terus kita lihat. Nah, di sini ada pilihan bahasanya kan hampir sama kan, sama persis sama yang ada di Kali Linux yang sebelumnya gitu ya. Jadi dalam artian si apa namanya, Kali Linux itu mengadopsi dari sistem operasi si Debian gitu ya, distronya gitu. Oke, dalam beberapa fitur gitu ya. Oke, di sini pilihan bahasa ya, seperti biasa saya pilih yang Inggris, coba kita pilih Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia ya, jadi kalau teman-teman pengen pakai Indonesia ya silahkan gitu. Tapi kalau buat saya enakan Inggris, soalnya biar nanti pas konfigurasinya gampang. Inggris, ini sedia order, sama di seperti Linux, sama persis, nggak ada perbedaan di sini. Kita pilih Indonesia. Ya, ini sama, enter aja gitu yang pemilihan map. Terus kita tunggu, dan mudah-mudahan ini lebih cepat ketimbang Linux yang tadi ya. Ya, cepat sih insya Allah. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, di sini ada settingan konfigurasi jaringan gitu ya, sama kayak di Kali Linux ya. Di sini tulisannya violet ya. Kita continue aja, terus kita pilih do not configure. Jadi kita nggak melakukan konfigurasi dalam waktu yang sekarang gitu. Pastinya kita biarin Debian. Namanya baru full name ya. Di sini full name kan. Oh, sorry. Root dulu ya, beda. Kalau di sana langsung full name. Rootnya 123456. 123456. Ini baru full name. Nama kita. Oke, kayak ini sama, dan passwordnya sama. Oke, nanti ini pemilihan zona waktunya kita, karena tadi kita udah milih regionnya Indonesia, jadi seperti biasa ya, kita di WIB gitu. Kita pilih Western gitu. Hampir sama kayak di Kali, hampir sama. Bahkan kalau saya bilang sama persis gitu ya. Cuma nanti dari apa namanya, segi performnya ya hampir sama sih sebenarnya. Dari segi kalau misalnya kita konfigurasi dengan CLI dengan Kali Linux sama Debian sama gitu, bahasanya hampir sama. Nggak ada yang perbedaan gitu, karena emang basisnya Linux ya. Ini partisi metode ya, kita pilih yang paling atas sama kayak di Kali Linux. Ini sama, enter aja. Terus all file ya, biarin satu partisi ya, akan otomatis nanti apa namanya, apa sih namanya, ke render ya bahasanya kata. Apa namanya, partisi var dan home atau root ya, garis miring gitu. Ini yes ya, tadi finish terus enter terus yes. Kita tunggu aja sampai ini selesai. Nah, ini bakal agak menunggu, memakan waktu yang cukup, yaitu di installing the base sistemnya diinstal seperti itu. Ya, setelah kita menunggu proses instalasi base sistemnya gitu ya.
Di sini seperti biasa kayak di Kali Linux ya, sama sih. Kalau di Kali Linux kalau nggak salah mirror ya. Tapi sih ntar juga ada settingan mirror sih gitu. Kita pilihnya no aja ya di sini. Jadi kalau mau tambahin aplikasi dia menggunakan apa namanya? CD gitu. Jadi ada CD yang khusus buat aplikasi gitu. Di Debian ada, di Linux pasti ada. Dan ya di sistem operasi pasti ada punya gitu ya. Punya CD yang full apa namanya OS gitu. Kita pilih no aja ya biar cepat. Nah, ya sama di sini ada mirror juga ya. Seperti biasa kita no. Jadi biarin kita nggak ngambil aplikasi dari server luar gitu ya. Nah, kita tinggal tunggu aja sampai proses ini selesai. Select and install software ya. Kita tunggu sampai. Oke, nah di sini di Debian itu mungkin ada agak berbeda dengan si Kali Linux ya. Cuma di sini ada tulisan participant in the package use survey ya. Jadi sini dimasuk adalah survei gitu ya. Kita suruh survei. Nah, untuk pemilihan ini yes apa no nih. Nah, itu bebas. Kita mau yes apa no tuh bebas gitu. Tapi biar saya sih no aja. Kenapa? Biar nggak ngubah settingan apa-apa gitu. Biasanya kalau di anak SMK gitu kan, pas saya SMK gitu, ingetnya kan cuma yes or no gitu doang. Misal-misal kali apa Linux gitu, yes apa no gitu. Yang misal Debian gitu. Jadi biar memakan itu no aja gitu biar inget gitu ya. Tapi ya juga nggak masalah ya. Jadi saya pilihnya no aja. Ya untuk survei biasa gitu. Oke, di sini ada software to install. Jadi bedanya di Kali Linux yang tadi GU itu yang size-nya 2 GB lebih itu ada beberapa macam aplikasi ya yang ini. Tapi kalau di sini saya netin, netin itu ibaratnya dia murni cuma sistem operasinya aja gitu. Jadi nggak ada tambahan-tambahan aplikasi yang seperti tampilannya desktop gitu nggak ada ini. Jadi saya pilih continue aja gitu. Jadi hanya sistem utilitiesnya aja. Kita tunggu sampai dengan selesai. Biasanya cepet sih kalau ini karena cuma satu sistem apa software gitu yang diinstal. Oke, bentar lagi selesai, cepet juga ya. Padahal ini bisa sih nggak di skip gitu ya. Cuma berapa menit dari tadi jam itu ya 10 menitan gitu ya. Mungkin lama di ngomongnya saya gitu. Ini tinggal bootloader ya seperti biasa. Bootloader sama di kali ini harus diinstal ya. Ini kita pilih yang paling bawah. Ya kalau yang pilih paling atas dia bakal manual gitu. Kita bakal nyari susah gitu. Pasti bakal error sih kalau yang manual gitu. Kalau nggak terbiasa sama si virtual. Tinggal finishing kita continue aja langsung ada perintah continue ya continue gitu biar finishing. Oke kita lihat dan selesai. Dia bakal nge-reboot lagi seperti biasa. Nah ya seperti ini ya tampilannya nggak ada logo Debiannya yang bundar gitu ya yang gambar Konoha gitu ya. Konoha. Terus di sini kita ini oke kita lihat. Biarkan dan seperti inilah tampilannya Debian setelah diinstalasi. Oke kita login aja Farhan ya. Farhan. Terus kita passwordnya dan passwordnya ini nggak bakal kelihatan ya. Kita ketik aja gitu. Tuh juga berarti mana terus enter. Nah, ini baru bisa. Ya, seperti inilah tampilan Debian versi CLI ya. Jadi, sistem operasi itu ada beberapa jenis gitu. Ada dua tipe sih, maaf. Yang pertama adalah tipe GUI yang biasa kita pakai Windows, yaitu ada grafiknya, ada tampilannya yang menarik gitu ya, yang bisa pakai mouse gitu. Atau lagi yang CLI yang bentuknya command prompt gitu. Biasanya kalau di Windows kan ada CMD, nah itu CMD kayak gitu. Di sini sama Debian CLI yang saya ini adalah ya ini kita nggak bisa pakai mouse tuh nggak bakal kelihatan. Padahal lihat di atas nih kita perhatikan di bagian atas tuh ada mouse-nya tapi pas kita ke bawah udah hilang. Nah seperti itu ya tampilannya. Ya kita ls coba di sini. CD home garis miring terus ls. Nah oke seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum sekarang ini dan terima kasih juga kepada Pak Apri yang udah menjelaskan materi tentang sistem operasi ya yang sebelumnya saya juga belajar sebenarnya udah lama belajar komputer sejak SMK dan baru tahu ternyata si CPU itu ada beberapa jenis pemrosesan gitu penjadwalannya ada banyak dan banyak sekali algoritmanya seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya jadi kita bisa tahu bedanya GUI sama CLI secara langsung dan di sini saya mohon maaf juga kepada Pak Apri kalau misalnya di video saya ini ada gambar yang saya yang delay gitu karena saya memanfaatkan fitur dari Google Meet gitu ya Pak. Jadinya ya tergantung koneksi internet juga gitu tentang gambar dari saya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Pak Apri, Apri Devo Utama Mkom dan yang telah membimbing saya dan mudah-mudahan
ilmunya bisa saya serap dan mudah-mudahan pula saya juga bisa mengambil skripsi tentang sistem operasi gitu ya, karena saya suka gitu. Udah langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.